Halo, baiklah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Riki Saputra, NPM 21130430339 dari Program Studi Pendidikan Tari kelas A. Baiklah di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk di resumen video pertama yaitu tentang ejaan. Pengertian ejaan di bab 1, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca KBBI 2008 353. Penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah sarapan, dan pemakaian tanda baca. Dalam ejaan tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. 1.2 yaitu ejaan yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia. Tahukah Anda apa nama ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia saat ini? Anda betul jika jawaban Anda adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau dikenal dengan singkatan EYD. Namun, jika ditanya sejak kapan ejaan tersebut berlaku, Anda mungkin ragu-ragu untuk menjawabnya. Lalu jika ditanya lagi apa nama ejaan yang berlaku sebelum EYD, Anda mungkin juga tidak dapat menjawab dengan cepat dan tepat. Walaupun begitu, Anda yakin bahwa ada ejaan yang pernah berlaku sebelum EYD. Dengan kata lain, ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia lebih dari satu. Dalam praktik berbahasa, kita masih sering menemukan tulisan seperti Jumat, doa, dakwah, atau maaf. Kata-kata itu sering kita temukan, terutama dalam buku-buku agama Islam. Sudah tentu tulisan seperti itu tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sebagaimana dapat kita lihat pada perbandingan tulisan di atas, yaitu satu sebagai tanda apostrof hanya digunakan dalam penulisan kata pada zaman ejaan Van Ophuijsen. Dengan kata lain, cara penulisan seperti itu merupakan sisa-sisa aturan lama. Di slide selanjutnya yaitu 1.3 menjelaskan ejaan dan transliterasi. Di atas sudah dijelaskan bahwa ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Perlu dicatat bahwa ejaan tersebut digunakan untuk mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia. Selain ejaan, ada pedoman yang mengatur tata cara alih aksara. Salah satu pedoman alih aksara itu adalah Arab Latin itu diatur dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 158 tahun 1987. Selanjutnya itu masuki bab 2 pemakaian huruf. Dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu yang disempurnakan telah diatur penggunaan huruf, baik huruf biasa, huruf kapital maupun huruf miring. Di samping itu diatur pula pemenggalan kata yang baik dapat dilepaskan dengan penggunaan huruf. Di bawah ini dibahas satu persatu permasalahan yang sering muncul dalam berbahasa sehari-hari, seperti pemakaian bahasa kalimat kita sehari-hari. Yaitu pada 2.1 pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. 15 huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Jumlah huruf konsonan ada 26 huruf dan huruf vokal ada 5 huruf. Di samping itu terdapat 3 diftong, yaitu A, I, U, dan O, I. Dan 4 gabungan huruf konsonan, yaitu KH, ENG, NY, dan SY.
dalam pedoman ejaan dicantumkan nama-nama setiap huruf. Selanjutnya yaitu di 2.2 pemakaian huruf kapital, pemakaian huruf kapital. Sudah diatur dalam pedoman ejaan bahwa bahasa Indonesia yang disempurnakan sekilas kaidah-kaidah itu tampak sederhana. Namun, jika dicermati, persoalan tidak semudah yang kita bayangkan. Salah satu yaitu persoalannya yang boleh dikatakan tidak sederhana dalam penulisan nama diri dan bukan nama diri. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital sarjana hukum ataupun SH pada kalimat satu tidak benar karena di gelar akademik tidak didahului nama orang. Dalam pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dinyatakan bahwa gelar akademik ditulis dengan huruf awal kapital jika diikuti atau didahului nama orang. Kita perhatikan pada contoh saat ini ya. Yaitu contoh yang pertama sarjana ekonomi SE dengan huruf besar itu jika kita adukan itu yaitu salah dan yang benar itu sarjana ekonomi SE. Selanjutnya yaitu kata sarjana pendidikan, bahwa di kata sarjana pendidikan itu S-nya itu harus besar, P-nya harus besar, dan D itu kecil. Dan titik itu diletakkan S titik, P besar, D kecil, titik. Di slide selanjutnya itu 3, penulisan kata. Di bab 3 ini penulisan kata, kita bisa jelaskan setelah penggunaan huruf kaidah berikutnya yang terdapat dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah kaidah penulisan kata. Kaidah ini meliputi penulisan kata, yaitu 1, penulisan kata ulang, penulisan gabungan kata, penulisan kata ganti, penulisan kata depan, dan penulisan kata sandang dan partikel secara berturut-turut di bawah penjelasan satu per satu. Selanjutnya yaitu berdasarkan penjelasan di atas, gabungan kata menyamaratakan dan menganaktirikan yang bentuk dasarnya sama rata dan anatiri harus ditulis serangkai. Dengan demikian, kalimat 5 dan 6 di atas dapat diperbaiki menjadi seperti berikut. 5A. Kita tidak boleh menyamaratakan kemampuan pegawai di kantor kita. 6A. Pemerintah tidak boleh menganaktirikan wilayah terpencil dalam pelaksanaan. Selanjutnya yaitu perhatikan kalimat di bawah ini secara seksama. 1. Presiden Republik Indonesia akan berkunjung ke luar negeri. 2. Hati-hati keluar rumah. Kendaraan proyek kata keluar pada kalimat 1 merupakan kata depan. Kelompok kata ke luar negeri itu dapat disandingkan dengan di luar negeri, dari luar negeri. Bandingkan kalimat di bawah ini. 1. Presiden Republik Indonesia akan berkunjung ke luar negeri. 441A. Presiden Republik Indonesia akan berada di luar negeri selama 1 minggu. 1B. Presiden Republik Indonesia akan kembali dari luar negeri minggu depan. 3.3 Penulisan partikel-partikel yang diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah lah, kah, ta, pun, dan per. Dalam praktiknya, penulisan partikel lah, kah, dan ta tidak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, penulisan ketiga partikel itu tidak dibahas dalam tulisan ini. Yang akan dibahas yaitu di dalam tulisan ini adalah partikel pun dan per. Pada dasarnya, partikel ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, ada sebagai berikut. 1. Merupakan turut mendukung pembangunan pasar tradisional itu. 2. Parkir kendaraan pun sulit karena banyaknya mobil yang dibawa para tamu. Di slide selanjutnya yaitu 3.4 tulisan singkatan dan akronim.
Singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Bedanya adalah bahwa singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf. Sedangkan 49 akronim merupakan bentuk pendek dari dua kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata di bawah ini, yaitu contohnya satu, singkatan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, RRI, Radio Republik Indonesia, SMA, Sekolah Menengah Atas, PT, Perseroan Terbatas atau Perguruan Tinggi, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya itu akronim. Akronim sendiri yaitu yang pertama ada DAMRI, Jabatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Yang kedua AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Yang ketiga ada balita, bawah 5 tahun, ada bandara, banda udara, ada capek, calon pegawai. Jadi itulah penjelasan tentang singkatan dan akronim. Selanjutnya yaitu 3.5, menjelaskan angka dan lembaga bilangan. Jadi, di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan telah diatur bahwa ada dua cara penulisan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Masalah yang sering muncul dalam penerapan kaidah ejaan adalah kapan lambang bilangan itu ditulis dengan angka dan kapan tulisan dengan huruf. Hal itu sering diperlukan atau tertukar. Sebaiknya kita cermati pada penjelasan di bawah ini. Satu, sekurang-kurangnya sudah 2 kali rombongan mahasiswa dari Jawa Timur itu mengunjungi perpustakaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Rawamangun, Jakarta Timur. Kalimat yang kedua, pajak bumi dan pembangunan PBB yang hanya dibayar 1 kali dalam setahun itu harus ditaati bersama. Yang nomor 3, dalam sehari ini kita menerima 5 orang tamu, 2 tamu dari Jakarta dan 3 orang dari luar Jakarta. Selanjutnya yaitu 4.1, menjelaskan yaitu tanda titik penerapan kaidah tanda titik tidak banyak. Menimbulkan masalah selain yang dibahas pada penulisan singkatan atau akronim di atas, namun ada kesalahan yang sering ditemukan, yaitu satu, penggunaan tanda titik pada akhiran penomoran yang lebih dari 1 angka. 2, digunakan pada angka atau huruf yang sudah menggunakan tanda kurung. Selanjutnya perhatikan contoh berikut, yaitu 1, pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. 1.1, pengaruh bahasa daerah. 111, pengaruh positif. 112, pengaruh negatif. 12, pengaruh bahasa asing. 1.2.1, pengaruh positif. 1.2.2, pengaruh negatif. Yaitu nomor 2, hal-hal yang harus disiapkan dalam pelaksanaan kemah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenda. 2, pakaian secukupnya. 3, peralatan masak. Dan yang terakhir yaitu peralatan mandi. Itulah penjelasan dari titik penerapan kaidah tanda titik tidak banyak. Di slide selanjutnya yaitu saya ucapkan terima kasih buat para kawan-kawan yang sudah masuk Zoom ini. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang sebuah kaidah. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Saya Rio Wabillahi Taufiq Wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pause recording ya? Stop. Kok stop recording toh? Masa enggak?